Ya Bang, selamat datang. Itu tadi kan Uni Rifa sudah sampaikan kita akan bicara tentang dosa waris. Oh, dosa waris Bang, oke Bang. Ini mau bertanya Bang, di sini ada yang Islam mualaf Bang? enggak ada. Ada yang mualaf Bang di sini? Belum? Kenapa? Bentar nih, Bang Saya J. berhenti. Bukan, ya. Itu Ibu Bang J, Saya dengarkan berhenti dulu dari orang. gereja. Bang Bejo juga berhenti dari gereja. Lalu host kita juga berhenti dari gereja. Oh, oke. Dari semua ini saya yang paling tua. Saya berhenti dari gereja tahun 1978, 1979. Oh. Saya nggak tahu sampai udah lahir atau belum saat itu. Oke. Ya, Bang J, sebentar Bang J, Bang J. Ya. Anda kan naik ke Komal ini, berarti Anda yang menginginkan naik ke sini. Kami harusnya bertanya kepada Anda Kristen, apa keinginannya ke sini ini buat apa? Karena ini room diskusi dan tema yang kita diskusikan adalah tentang apakah betul Tuhan itu mewariskan dosa Adam kepada dosa seluruh manusia. Nah, itu yang kita bahas. Nah, Anda mau berkontribusi dalam dialog ini atau mau bertanya atau mau menjelaskan sesuatu? Di sini ada saudara-saudara saya yang juga akan menjawab dari kalangan mualaf juga. Sebagai bentuk experience mereka pernah menjadi Kristen. Silakan. Iya. Mau bertanya Kak. Uni sayang, kenapa pertanyaan. dia meriksa-meriksa di mana mualaf, mana yang mualaf? Ada kepentingan Nggak apa tahu. meriksa-meriksa mualaf? Begini. Aja. Begini enggak, maksudnya begini. Kenapa saya tanya? Saya mau bertanya, kalau waktu mau pindah agama, apakah saudara-saudara yang di sini semua disaksikan oleh keluarganya atau ada yang tidak disetujui oleh keluarganya, begitu? Itu maksud saya. Urusannya apa sama izin saya jawab? sampean? Iya. Aku juga nggak Izin saya setuju. jawab. Gitu. Enggak, kayaknya udah Berarti lari. itu sah atau tidak, begitu maksud saya. Itu juga saya bertanya, kan nggak salah. Kenapa sampean menentukan sah atau tidak? Saya melakukannya tahun 78, sampean belum lahir Enggak, barangkali. bentar Bun. Makanya Bunda saya sabar Bun. bertanya, Bentar Bun. saudara. Iya, bentar Bunda. Mungkin Iya. dia mau bertanya. Bentar. Iya, Ini saya makanya tahu. Makanya Bang J pakai headset karena kayaknya ada misunderstanding antara Bang J dan kami. Bang J tidak mendengarkan saya dengan baik dan benar, makanya pakai headset dulu. Jadi Anda dengar nggak kami Iya. ngomong? Yaudah, Ngomong dengar. ya, coba santai dulu. Anda kan di sini naik ke sini. Anda tahu Ya. sudah saya berkali-kali katakan ini tempat diskusi lintas agama. Lah, Anda bertanya itu untuk mau jadi mualaf atau mau ngapain atau bagaimana? Tapi tadi tentang dosa waris, makanya saya mau mengarah ke situ, Kak. Ya udah Gitu loh. silakan narasikan aja apa kaitan dengan dosa waris dengan orang mualaf, apa kaitannya? Oke. Iya Uni, begitu. saya Kan izin mau- pamit dulu nih ya, Jay. Mau kemana, Bang? Udah. Iya. Amin. Siap, ya, Biasa. Penginjilan dulu. Ya, makasih semuanya ya. Ya, mau buka Assalamualaikum. komal ya, Dek. Buka Iya, komal iya, ya. iya, Uni. Ya. Ya udah ya, nanti mampir ya. Assalamualaikum. Ya, insyaallah nanti mampir. Sama berjuang. Siap. Insyaallah. Ya, gimana? Bisa, Ya, apa bisa kaitannya? diterima enggak? Gini, Maksudnya enggak. Tunggu dulu, Bang. Abang nih kayaknya nggak paham nih. Apa korelasi dari pertanyaan Abang kepada para Mungkin mualaf nggak ini paham, dengan dosa waris? Apa makanya ini korelasinya? mau saya mau mengarah ke sana, kalian nggak sabar kan gitu ya, Kak? Yaudah silakan ngomong kami diam. Iya gitu. Jadi kenapa saya bertanya seperti itu? Saya kan pengen tahu juga, saya bertanya, apakah jika tidak diketahui oleh keluarga itu termasuk sah? Kan begitu. Satu. Karena kenapa? Waktu kami selama ini saya Kristen kan gitu. Nah, dosa waris itu memang ada. Kalau penjelasannya kan pasti nggak bisa diterima kalian. Sekarang begini, yang mualaf ini apakah dosa waris yang di Kristen tadi otomatis tidak ada atau bisa dikatakan menjadi bersih atau dikatakan tidak pernah ada kalau setelah mualaf begitu? Itu Enggak, pertanyaan Bang. saya. Abang mohon maaf nih, silogisme yang anggap Abang bangun itu gabrul. Sejak kapan para mualaf itu ketika dia berpindah keyakinan lalu dosanya hilang, itu dosa karena dosa waris? Nggak ada, bukan karena dosa waris, karena kelakuannya sendiri. Jadi dosa itu hadir karena kelakuan Bang. Enggak, Bentar. semata Kristen Bang, kan tunggu dulu. Ada Bentar pengakuan, dulu. ada pengakuan dosa waris. Kan begitu. Kalau Anda mau diskusi itu gantian lah. Kalau Anda Oke, hanya oke. mau didengarkan Siap, kan siap. bisa pergi ke Oke. gereja, Bang.
Oke, Tidak siap, ada siap. satupun Ah. dasar dosa waris dalam kitab Anda. Saya bisa buktikan itu. Dosa waris itu kan doktrin dari Kristen kan? Nah, orang-orang mu'alaf ini, mereka pindah keyakinan itu nggak ada kaitannya sama dosa waris. Ketika dosanya diampuni oleh Allah, bukan karena mereka mewarisi dosa, karena mereka hidup memang mereka sudah pernah melakukan dosa, yaitu apa? Tidak menyembah kepada Allah. Itu dosa. Karena mereka kafir, syirik. Nah, bukan karena mereka mewarisi dosa Adam. Nah, apa korelasinya pertanyaan Anda itu dengan esensi dosa waris yang diimani oleh orang Kristen? Anda bilang saya mau ke sana. Buktinya kan orang Kristen kalau seandainya mu'alaf nggak diperhatikan mamanya, apa ini? Apa kaitannya? Saya bingung. Silogisme yang mau dibangun itu silogisme bagaimana gitu? Tahu Ya, nggak saya silogisme? bertanya, apakah itu sah? Kalau itu Ya, sah, sah. Sah, berarti, kalau tidak Berarti? dikasih keluarga, berarti dosa Sah. waris yang selama Kristen itu dianggap Bang, dosa waris itu kapan adanya? Ya Allah, sejak kapan ketika orang mu'alaf Kristen, itu dia Kak. diampuni dosa warisnya? Loh, Kan kita dulu Kristen, Kak. Iya, kita kan Kristen dulu kok dia jadi kakak yang tidak ada kok gitu. Kami bilang Kristen ada. Aduh, jadi waktu ya Kristen, ampun. mana Abang gitu bilang maksudnya? Kristen, Bang. Menurut Abang Kristen dosa waris ada, gitu. Itu betul. Siapa yang ngajarin kalau dosa waris itu ada? jelasin. Yang Ah, ngajarin begini, siapa? Kak. Ya, coba Ada yang nggak ngajarin dia- siapa? Mana tahu di tempat orang kakak nggak ada kan? Yang dibilang waktu menghukum Adam dan Hawa itu apa yang dihukum, yang dikatakan oleh Allah? Yang Nggak ada, Adam tidak dihukum. Tidak ada Adam dihukum. Yang dikutuk tanah, yang dikutuk adalah ular. Walaupun Adam dikatakan membuat kesalahan di Gimana? agama kalian, tapi Adam tidak dihukum. Coba Anda baca kitab Anda. Makanya saya bilang, Ya, kalian umat Kristen ini, Hawa Hawa dikatakan berdosa, tapi Hawa yang dikatakan berdosa. apa Masalahnya dikatakan? apa? Nah, Paulus yang mengatakan bahwa Hawa berdosa, bukan Tuhannya apa Bani dikatakan Israel. kepada Hawa? Itu loh. Apa yang dikatakan? Hawa sakit ketika mengandung, melahirkan, dan dia akan Ya birahi sudah. kepada Jadi suaminya. orang- Terus, kakak aja kalau mengandung sakit kan? lah emang ada orang yang mengandung nggak sakit gitu? Emang mengandung sakit terus? Itu tadi maksudnya pengertian salah satunya. Bang gitu, J, Pak. setahuku Kenapa di sih? Bible, Hawa juga belum tahu tentang larangan itu, dia sudah ngambil buahnya setahuku, Bang. Nggak, itu Kapan lari Hawa Bang Bejo. tahu itu Bang dia? Bejo itu lari Bang Bejo. Enggak, dia bicara tentang ini Bang Bejo, konsekuensi ini. Jangan bahas yang sebab dulu. Kata si J ini, si Hawa itu ada dosa waris. Di mana? Si Hawa itu dikutuk Tuhan kamu. Dikutuknya bukan kena dosa waris, nggak ada di situ. Kau kukutuk mewariskan dosa sama anak-anakmu, nggak ada. Hawa. Yang dikutuk Hawa ini dalam kitabmu adalah Hawa akan merasakan kesakitan ketika dia melahirkan anak, dan dia akan birahi kepada suaminya. Itu dosa waris rupanya. Berarti yang kena dosa waris cuma perempuan, begitu? Wah, Laki-laki ada. apa Laki-laki sakit ada. kau? Melahirkan Ini- kau? Ini apa namanya jakun-jakun ini ada nih karena ikut makan nih jakun-jakun laki-laki ada, perempuan tak ada, Kak. Apa? Sakit kena jakun, punya jakun sakit rupanya. Jakunnya Kalau batu Ini sakit. normal nggak nih, Bang? Abang tuh kalau mohon maaf ya Bang ya. Susah mencari Saya tidak bentar dulu, menafkahi, Bang, gitu. Bang, lebih banyak bicara dan ternyata Oke. menunjukkan ketidaktahuan Anda. Itu saya seolah-olah sedang mengolok-olok orang jahil, berdosa saya. Saya Enggak, bertanggung jawab kakak. sama- Saya Bentar enggak ada dulu. mengolok kakak loh. Buka, aduh ini telinganya emang nggak ngerti. Makanya Iya, kalau Abang ngomong orang mendengarkan, Abang. diskusi itu dengar orang ngomong, saya nggak bilang Anda mengolok saya. Saya terlihat mengolok-olok Anda karena saya mempertontonkan kebodohan Anda di sini, Bang. Saya nggak mau begitu. Anda kan naik baik-baik nih. Saya pikir Anda bisa diajak ngobrol bahasa manusia. Ternyata ketika Anda bilang ada dosa waris di Kristen, itu Anda bawa kepada saya tentang Hawa. Pertanyaan saya, sejak kapan Hawa dikutuk Tuhan punya dosa waris? Hawa itu dikutuk sakit ketika melahirkan. Lah kalau begitu berarti semua perempuan aja yang kena dosa waris. Laki-laki berarti nggak ada. Anda bilang ada jakun. Di mana di kitab Anda dikatakan punya jakun itu kutukan dosa waris? Enak kali kau laki-laki ya. Kalau kami sakit melahirkan. Kalau kalian punya jakun baru dikatakan dosa waris. Apa kaitannya dengan dosa waris di mana manusia itu semua sudah berdosa? Apa kaitannya dengan itu? Anda ngerti nggak sih? Anda ngomong itu ngerti nggak dengan omongan Anda dulu? Coba izin ya buat teman-teman Kristen ya, supaya kalian bisa menunjukkan sisi kemanusiaan di sini sisi kemanusiaan kalian. Mohon maaf nih ya, kalian terlihat timpang banget dengan kami umat Islam cara berpikirnya. Kami tidak mengerti dari mana kalian punya konstruksi berpikir seperti itu. Apa kaitannya Hawa dengan dosa waris? Apa kaitannya jakun dengan dosa waris? Hah? Apa kaitan jakun dengan dosa waris? Emang punya jakun tuh sakit gitu? Kutukan punya jakun?
Makanya bang, kalau ngomong tuh pakailah ayat kitab suci biar nggak gabrul. Astagfirullahalazim. Kita Boleh sedang saya membahas. menjawab sedikit tadi Ya, silakan Jai. tentang apa namanya dia bilangnya mualaf ada dosa waris. Mungkin saya juga Silakan, Kak. mewakili mualaf kita ada Jimen dan izin ya saya. Jadi begini Ya, lanjut. Abang Ji ya. Jadi tidak, kalau Anda bilang apakah seorang mualaf itu sah atau tidak meskipun tanpa dukungan orang tua, saya terutama dan Ahi Jimen ini tanpa adanya dukungan orang tua. Bahkan orang tua kami itu masih dalam keadaan kafir. Tapi seperti ini ya Bangku ya. Jadi saya jawab tidak ada dosa waris lagi. Kenapa? Seorang mu'alaf itu tidak mewarisi dosa waris. Karena apa? Dalam Islam setiap individu itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan tidak ada konsep dosa warisan. Konsep dosa warisan yang dipahami dalam kayak agama abang itu tidak berlaku dalam Islam. Nah, seorang mu'alaf yang baru masuk Islam itu tidak membawa dosa-dosa dari masa lalunya, itu setahu saya. Dan dosa-dosa tersebut akan diampuni jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan kenapa? Ini juga mungkin kalau abang nanti mau jadi mu'alaf ya. Kenapa? Sebenarnya seorang manusia itu adalah pada hakikatnya adalah fitrah. Dan kami kembali kepada fitrah kami. Begitu loh abangku. Jadi kami sudah tidak mewarisi dosa. Lagian tidak ada kok dosa waris itu di Bible itu tidak ada dosa waris itu. Yang dikutuk itu benar ular dan tanah gitu ya. Jadi dosa waris itu kan suatu konsep yang dibuat-buat sebenarnya ya kan. Nah kalau kami tidak mewarisi dosa waris. Kami mewarisi warisan, hukum warisan Islam itu mengatur perbedaan antara warisan apa ya, warisan harta mungkin bisa, warisan orang tua ke anaknya bisa. Tapi kalau seandainya saya lahir lagi di Kristen, misalkan ya lahir di Kristen dan tahu saya akan mewarisi dosa waris, saya mungkin nggak akan mau tuh dilahirkan menjadi Kristen. Kenapa nggak saya dilahirkan menjadi pohon kelapa? Karena saya nggak akan berdosa kan nantinya. Jadi saya rasa itu sudah terjawab ya. Karena tadi menyinggung sedikit tentang kemualafan kami yang mualaf ini ya gitu ya. Jadi kami bertanggung jawab terhadap dosa kami masing-masing. Perihal kami itu kok dimutekan bang? Enak dimutekan. Tadi dia itu tidak tahu orang tua kami. Tapi Jangan dimutekan abang itu. Jangan abang itu dimutekan ya. Hak free will. Kami memiliki kebebasan untuk memilih karena kami dikasih chip berupa otak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dewasa, kami bisa menentukan mana Tuhan yang benar atau Tuhan-Tuhanan. Karena di Islam sudah sangat jelas, innani anallah la ilaha illana fa'budni wa aqimis shalah li kan nggak dzikri. enak pulang lagu. Gitu Abang ya. Kemana-mana silahkan. Jadi jawabannya kami tidak mewarisi dosa waris lagi. Kalau Dan tidak ada kan biar pulang saya. Aku jawab Ya udah. mute ini aku jawab dulu nih. Mute bang supaya jangan Bang Ji, dimute kalau bang. lagi Kalau orang bicara bicara sama yang jangan ngomong lain, bang. Ah gitu. Masa mau Dimute itu ada. jangan dimute biar cukceng jangan banget. Jangan dimute. Ada caranya bang. Ya udah saya diam dari tadi loh. Jangan Oh ngomong. ngambek, kan kau kan tadi kan apa hubungannya dosa waris sama mualaf yang nggak ada ku jawab itu, tahu kau? Mana tahu kau jadi nggak mau mualaf? Itu KTP-mu sini. Ayo store KTP kalau mau mualaf. Keren Bang J, keren store KTP. Yang assalamualaikum yang. J, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau Jadi, merajuk. Bang J, Yang berhak merajuk di sini cuma Uniriva. Kalau dia tidak cantik dalam hari ini, dia pasti merajuk. Lupa ke salon dia. Jadi abang-abang semua, yang Uti mau nyampaikan kepada Bang J bahwa yang abang katakan dosa waris bukanlah ajaran dari baginda Yesus alaihissalam. Baginda Nabi Yesus Kristus, yakni Rasulullah Isa putra Maryam, tidak pernah bang mengajarkan dosa waris. Kalau betul abang adalah pengikut beliau, tentu abang memilih untuk meninggalkan dosa waris. Mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak ada adalah sia-sia kan bang? Dosa waris itu tidak ada. Lalu kalau kita menyediakan satu tempat dalam batin kita, maka menjadi sia-sialah kehidupan kita. Himbauan saya seperti itu aja, simple aja abang Ji. Dosa waris bukan dari baginda Yesus, tetapi dari doktrin gereja. Yang kedua, kalau abang mau sedikit meneliti, Bible berbahasa Aramaik
itu tidak mempunyai satu pun surat-surat Paulus. Saya ulangi. Ketik nama Agnes. Bagaimana saya mau meneliti? Saya di-mute-mutekan terus. Yaudah, Nggak yaudah, yaudah. meneliti, bukan di sini, Bang. Anda di Yaudah, sini kasih kesempatan aja, Bun. mendengar. Kasih kesempatan dia aja. Coba, dia mau ngomong apa? Biar dia... Kamu pengen ngomong, tapi tolong kalau ngomong itu biar kami paham pakai bahasa yang abang juga ngerti ya. Coba, abang mau ngomong apa? Udah lah Kak, udah lupa, udah nggak seru. Ya kami di sini bukan seru-seruan, Bang. Di sini kami di sini penginjilan. Iya, enggak Kan nggak ini. dimute, Bang. Nggak level. Kalau Abang di situ berisik, ada mobil. Berisik, orang pakai. Bukan ketakutan, Abang di dalam mobil, suaranya berisik. Kami pakai headset, kedengaran suara mobil. Iya. Oke, sip. Oke, Kak. Oh gini, udah ingat aku jadinya gini. Tadi dibilang abang siapa tadi itu dibilang tidak ada dosa waris, tapi secara tidak langsung mengaku atau tidak mengaku tadi Kak bilang, jadi kami kaum Hawa aja yang dihukum, yang ada dosa waris, laki-laki tidak gitu. Itu bagaimana? Oke, ya udah saya jawab ya. Saya tidak mengakui, saya tidak pernah. Abang di mute dulu, soalnya abang dalam mobil berisik. Kami pakai headset, sakit kuping kita. Sakit kupingnya, Bang. Biar kami bisa jawab dengan baik. Nah, saya tadi tidak mengakui bahwa perempuan itu berdosa. Saya hanya menyampaikan sama abangku ini bahwa ketika abang membawa dalil di kitab suci tentang Tuhan yang berkata kepada Hawa, di situ yang terkutuk hanya Hawa. Apa kutukannya? Hawa merasa kesakitan ketika mau melahirkan. Tidak ada laki-laki yang melahirkan di dunia ini, Bang. Nah, membantu Ito Faruk untuk apa? Untuk mengembangkan TPA-nya. Bayangkan, anak-anak yang diajarkan untuk mengenal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk menjadi hafiz dan hafizo Al-Quran. Nah itu. Jadi kalau ada Oten mengatakan cari koin, tidak masalah. Karena apa? Di dalam Islam sudah ditentukan amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah itu. Jadi itu saja yang memang sempat itu Ito Faruk itu ngomong. Sempat Edamu marah. Apa yang kau dapat dari sini? Tapi yang itu yang dia pikirkan. Dari sumbangsi, dari support dari saudara-saudara seiman yang menyupport berupa koin, berupa materi, berupa doa. Itu bukan untuk ke dirinya. Kalau untuk ke dirinya mungkin sudah seperti bom-bom. Iya. Untuk ke dirinya mungkin sudah seperti bom-bom. Tetapi lihatlah. Kadang dia live itu, dia itu mengajar anak-anak untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan cari koin, yang cocok cari koin itu si Edis.
bukan memberitakan kebenaran, bukan memberitakan tentang konsep ketuhanan, tetapi apa? Menghujat. Bagaimana saya tidak katakan menghujat? Data-data yang dia keluarkan semua, itu yang tidak dia ketahui. Dia tidak tahu huruf hijaiyah, tidak tahu ilmu nahu sorof, tetapi dia mau mengartikan, menafsirkan Al-Quran seenak otak kepala dia saja. Lah, Bible kamu dibacakan. Satu, tidak ada disiplin ilmu untuk menafsirkan. Kitab tafsir tidak ada. Gitu loh. Itu yang jelas mencari koin. Membahas agama orang lain, yang agama itu, yang Al-Quran itu, kau tidak tahu sama sekali. Huruf hijaiyah mungkin kau bisa baca. Alif, ba, ta, sa, bisa kau baca. Tetapi makna dari Al-Quran, makna dari ayat firman Allah itu tahu nggak kau? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Begitu loh, ya. Apalagi kami yang sudah dari sana. Ito Faruk mungkin sudah berapa puluh tahun, 20 berapa tahun lebih. Saya 20 tahun. Ante Hesti 21 tahun. Mengimani agama Kristen. Bible menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani. Ah? Berapa tahun itu? 14. 14 tahun ya. Nah, 14 tahun dia. 14 tahun di Kristen. 12. Di Islam 12 tahun. Bukan, di Kristen. 27 tahun. Ah, 27 dia lebih Iya, banyak. itu pun selama 27 tahun aku dulu duduknya di belakang. Gope kan? 27 tahun dia di Kristen. Ante Hesti 21 tahun. Saya 20 tahun. Bukan ibaratnya yang masih baru ada yang naik ngaku murtadin. Murtadinnya Islam dari lahir. Tidak, memang dari lahir saya Kristen. Kawin, nikah sama perempuan Islam. Hanya 3 tahun. Setelah itu saya murtad. Hey, yang namanya murtad itu dari lahir. Kalau kau Islam dari lahir. Kalau cuma 3 tahun, apa yang kau pelajari di Islam? Tahu kau sholat? Ya tidak, katanya. Aduh. Jadi itu ya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang berpikir cari koin, terserah, silakan berpikir seperti itu. Yang memberi saudara seiman, yang bersedekah saudara seiman. Saya berpikir begini saja ya. Kenapa mereka mau memberikan koin? Sebagai tanda support mereka. Karena apa? Karena giroh mereka sebagai seorang muslim, ketika nabinya dihujat, Al-Qur'annya dipelintir, Allahnya dihujat, mereka tuh tidak bisa untuk naik membantah itu. Karena apa? Karena Kristen tidak butuh jawaban dari Al-Quran. Kristen tidak butuh jawaban dari hadis. Mereka cukup ditampol dengan Bible mereka sendiri. Nah, di dalam Bible itu, itulah yang mungkin tidak banyak dikuasai oleh saudara-saudara seiman ini. Makanya akhirnya mereka mempercayai kepada kita-kita ini untuk apa? Untuk membela syariat akidah di dalam Islam. Seperti itu. Dengan cara apa mereka? Support dengan materi, support dengan koin, support dengan doa. Kalian doakan kami saja sudah syukur alhamdulillah. Kalian doakan kami saja sudah syukur alhamdulillah. Karena apa? Bentuk materi dan koin itu adalah pemberian rezeki dari Allah. Terima kasih Toko. Ya benar. Doa kalian itu betul-betul kami butuhkan loh. Ya, karena apa? Materi bisa dicari. Kalian kasih 1 juta habis. Tapi yang perlu apa? Doa. Kalian doakan kami sehat selalu. Kalian doakan kami sehat selalu. Kami doakan kalian. Semoga kita ini selalu istiqomah. Dilapangkan oleh Allah rezeki kalian. Dipermudahkan segala urusan. Diberikan rezeki. Keturunan anak yang soleh dan soleha. Istri yang soleha. Suami yang soleh. Yang jomblo cepat mendapat pasangan. Yang sudah menua lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Kita hanya meminta kepada Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Dalam keadaan husnul
khotimah. Jangan dalam keadaan kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Seperti itu. Kak Nora gemuk. Aku udah turun loh. Aku kemarin dibilang penyakit gula. Aku tes gulaku, alhamdulillah normal. Kolesterolku, ya memang alhamdulillah naik sedikit ya. Naik sedikit. Aku sempat berpikir begini. Allah menegur, menyayangi hambanya itu dengan memberikan suatu ujian. Allah menyayangi hamba-hambanya dengan memberikan suatu ujian. Saya sampai berpikir begini, jangan sampai segala sesuatu yang saya dapat ini menjadi mudarat bagi saya. Kadang begini ya, kadang kita merasa sehat itu jangan dibanggakan. Jangan bangga terhadap apa yang kita alami. Kita sehat, alhamdulillah. Tetapi setidaknya, ya Allah, kalau memang penyakit itu menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit, bersyukurlah ketika Allah memberikan kita ujian dengan dia huruf besar, dia Yesus mengambil rupa mereka menjadi darah dan daging dalam bentuk manusia, supaya di dalam kemanusiaannya dia menumpahkan darahnya di atas kayu salib untuk membinasakan si jahat iblis, si iblis yang berkuasa atas kematian yang sangat ditakuti oleh manusia, yang sangat membelenggu manusia, itu kematian. Jadi Yesus, sang firman, sang pencipta alam semesta, dia datang dalam wujud manusia, mengambil abang mute itu. Ngomong apa sih? Diputar-putar dari Yesus manusia Yesus. Dia itu gini Bang Handi. Oke, lanjut. Ya, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Jadi, di sini mengapa Yesus, Bang, saya lanjut dulu. Yesus menjadi Tuhan? Karena bukan dia memang dia awalnya dari Tuhan. Awalnya memang Tuhan. Dia awalnya pencipta langit dan bumi. Kenapa Yesus menjadi Tuhan? Kau sendiri aja bingung. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dia sudah menyatakan. Oke Bang, saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi. Dia sudah menyatakan dirinya di Yohanes 17 ayat 5. Ya, saya tanggapi ya. Bang, saya tanggapi. Tunggu Bang, tunggu. Dia sudah memiliki kemuliaan bersama Bapa sebelum dunia ada. Jikalau dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, artinya kan kalau kita membedah itu perkataan itu, artinya dia itu pencipta. Sebelum dunia ada, dia ciptakan dunia ada. Oke. Saya tanggapi ya, saya tanggapi dulu. Nah, itulah tadi teman-teman ya. Di sini saya sudah bilang bahwa jauhlah sebelum ke Muslim, Yesus dengan orang sekampungnya, dengan Kristen itu saja sudah berbeda alurnya, ya kan? Yesus di kampung halamannya, dia seorang nabi, dia seorang utusan Tuhan, dia punya murid. Ketika muridnya menerima pengajaran Yesus, maka dia berdoa kepada Tuhannya, kan gitu, seperti yang dia kutip tadi di Yohanes 17. Itu lumrah, itu ajaran Yesus. Itu bagus itu. Nah, cuman untuk Kristen, saya bilang tadi, bedanya orang yang lagi berdoa ini adalah Tuhan. Tapi itu untuk ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Orang lagi meminta kepada Tuhannya, dia tuhankan gitu. Itu aja bedanya. Makanya kalau ngambil dalil menuhankan Yesus dari perkataan Yesus itu nggak masuk untuk Kristen, nggak masuk. Mau di Yohanes 8:58 tadi, Yohanes 17 itu nggak masuk. Orang lagi berdoa sama Tuhan kok dituhanin, kan gitu. Nah, tapi kalau ngambil dalilnya di luar perkataan Yesus, contoh dia tadi pakai Ibrani, untuk keimanan Kristen masuk. Kenapa? Karena itu bukan pengajaran Yesus. Bahkan kalau kita tanyakan, penulis kitab Ibrani aja sampai detik ini masih misterius. Kurang lebihnya lah, nggak lepas dari Paulus dan Lukas yang jadi tabibnya Paulus. Tidak lepas dari itu. Nanti bisa diperkuat oleh orang-orang Kristen.
di dalil pengajaran rasulnya Kristen yang bernama Paulus gitu loh. Misal di Filipi 2 yang dia itu Tuhan dalam rupa manusia menjadi hamba, lalu dia harus mati sampai di kayu salib dan seperti itu. Itu cocok untuk dalil-dalil Kristen. Makanya saya bilang tadi, kalau untuk orang Yahudi, orang Bani Israel, itu Yesus itu levelnya bukan Tuhan. Bahkan ketika dia mengajar pun menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan. Cuman bedanya seperti itu. Saya udah bilang berkali-kali loh. Makanya Bang, nanti saya sarankan nih kalau mau lanjut diskusinya, mau ngambil dalil tentang Yesus sebagai Tuhan, carilah dalil pengajaran Paulus. Pasti masuk. Pasti masuk untuk Kristen. Tapi kalau dari perkataan Yesus, apalagi ke perjanjian lama, itu nggak akan masuk. Karena itu bukan ajaran Kristen, beda. Ajaran Kristen menuhankan Yesus itu dari surat-surat yang di luar perkataan Yesus. Setelah Yesus tidak ada. Kalau Yesus waktu mengajar, dia itu seorang manusia utusan Tuhan di muka bumi ini. Yohanes 17, orang lagi berdoa di Tuhan ini. Kan nggak masuk untuk levelnya orang-orang Yahudi kalangan Bani Israel. Tapi kalau untuk Kristen, itu tadi, dia punya rumus sendiri, yang berdoa itu yang hebat. Yang mengabulkan doa itu yang nggak dianggap. Nah, itu bedanya. Baik, saya sudah bisa saya jawab, Bang. Kalau bisa, dalil saya diperkuat, pernyataan saya diperkuat oleh Abang. Kalau Kristen itu berbeda dengan ajaran Yesus dan ajaran kalangan Nabi di Bani Israel gitu loh. Perkuat lagi Bang. Kita perjelas coraknya, perbedaannya gitu. Baik, saya meluruskan kesalahpahamannya Anda. Jadi begini. Ya, luruskan salah paham Anda Bang, silakan. Membengkokkan kali. Enggak, dia mau meluruskan kesalahpahamannya. Saya tidak mengatakan Anda salah, saya hanya meluruskan. Iya, yang saya katakan Anda yang salah Bang. Anda kan tidak mengatakan saya salah, Anda yang salah. Ya udah, dia mau meluruskan dirinya sendiri, itu aja kok repot. Benar Anda salah, tapi saya hanya meluruskan, ya. Saya meluruskan apa, saya tunjukkan bab Anda jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadi begini Bang, mengapa umat Islam selalu mengatakan bahwa siratal mustaqim? Biarin aja lah, yang penting dia ngomong lah. Benar. Tenang. Mengapa Yesus kami sebut nabi? Karena dia juga bernubuat. Karena ciri khas nabi itu bernubuat. Yesus mengatakan bahwa aku akan mati, aku akan turun ke alam maut, dan aku akan bangkit dan naik ke sorga. Dia bernubuat tentang dirinya. Buset dah. Itulah nabi. Bang, Yesus itu nabi atau Tuhan? Dengar dulu Bang, lurusin dulu. Ya, Yesus itu nabi atau Tuhan? Makanya kamu diam dulu, saya jelaskan. Semoga ini jawab dulu sebentar doang. Semoga Tuhan membuka pengertianmu. Yesus itu nabi atau Tuhan, baru Anda lanjut itu doang. Jawab dulu Bang. Atau ambil jalur duanya, jalur tengahnya. Nabi yang dituhankan gitu. Itu untuk Kristen. Pantah dulu tad biar adem kepalanya tad. Saya jelaskan. Jawab dulu Bang, jangan dijelaskan Yesus nabi atau Tuhan. Mengapa? Iya, saya mengakui bahwa Yesus itu juga Tuhan, nabi dan utusan. Oke, nabi campur Tuhan. Lanjut. Lanjut, bisa nabi, bisa Tuhan. Oke, penjelasannya satu-satu. Mengapa dia Tuhan? Nah, kita sudah jelaskan tadi kan, dia Tuhan. Lalu mengapa dia nabi? Mengapa dia nabi? Ciri khas nabi adalah dia bernubuat. Dan apa yang dia nubuatkan itu, apa yang dia katakan, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 terjadi. Ya, itu nabi. Oke, cukup, udah jelas. Mengapa, yang kedua Bang, mengapa ya udah cukup, udah dijawab. Kita udah paham kok. Sekarang di usia berapakah Yesus mulai jadi nabi dan Tuhan? Mulai dari usia berapa? Silakan lanjut. Mengapa? Oke, saya lanjut. Mengapa Yesus dikatakan utusan? Karena dia datang, dia turun dari surga, datang ke bumi. Yesus berkata, aku datang dari surga, kalian di bumi. Udah dijawab itu Bang, udah paham kita. Pertanyaan kedua selanjutnya. Artinya orang yang datang itu, orang yang datang. Iya, udah. Di usia berapakah Yesus itu mulai menjadi nabi dan Tuhan? Mulai usia berapa? Silakan. Oke,
Yesus menjadi Tuhan, menjadi Nabi dan Tuhan ya. Kita ke Tuhan dulu. Iya. Mengapa Yesus Tuhan? Banyak ayatnya. Usia berapa? Usia 30 tahun dia melaksanakan tugas penginjilannya. Oke, berarti di usia dari bayi sampai 29 belum jadi nabi dan Tuhan. Begini, saya luruskan. Ya, bagaimana? Lanjut. Saya meluruskan pemahaman Anda. Enggak, saya lagi nanya, saya enggak ini. Iya, saya lagi nanya. Saya jawab dan saya luruskan pemahaman Anda. Saya nggak memahami, saya lagi nanya. Iya, saya luruskan. Iya, silakan. Itu, kamu bertanya kan artinya kamu nggak paham. Ya, pertanyaannya saya ulang ya. Ya, di usia berapakah Yesus menjadi Tuhan dan Nabi? Mulai usia berapa? Silakan. Dalam inkarnasinya sebagai manusia, umur 30 tahun dia melaksanakan tugas penginjilannya. Dia melaksanakan. Oke, berarti waktu dia bayi sampai remaja belum jadi nabi dan Tuhan ya? Umur 12 tahun dia sudah mengajar di rumah-rumah ibadat. Jadi usia berapa? Jadi pastikan dulu di usia berapakah mulai dia menjadi nabi dan Tuhan? Di usia berapa? Usia 30 tahun dia berkata bahwa dia akan mati, dia akan ditangkap, dia akan mati, dia akan masuk ke dalam alam maut, dan dia akan bangkit. Itu waktu jadi bayi, apakah dia sudah Tuhan dan Nabi? Waktu bayi. Ya, kan Yesus mengatakan di Yesaya berapa itu? Bahwa roh Tuhan ada padaku. Dia jadi waktu bayi sudah jadi Tuhan dan Nabi ya? Tuhan ada padaku. Artinya begini, untuk memahami Yesus, untuk memahami mengapa Yesus datang dalam wujud manusia. Jadi begini, Tuhan itu kudus, suci. Tanya itu, apakah ini loh, saya ulang, apakah Yesus waktu bayi sudah menjadi Tuhan dan Nabi waktu dia bayi? Silakan. Iya, jawabannya ke situ. Ya, Anda harus diam dulu dan membuka pikiran, membuka hati dan memahami. Jadi penjelasan saya seperti ini. Yesus yang adalah firman pencipta langit dan bumi, mengapa dikatakan dia manusia? Mengapa dia dikatakan manusia? Sebelum dia datang, dia sudah memilih Maria yang suci dan perawan. Makanya Maria dikatakan perawan suci. Yang ditanya, Bang. Dia dulu. Dia lahir menyediakan rumah baginya. Pertanyaannya Bang diulang ya. Waktu dia bayi, apakah dia sudah menjadi Tuhan dan Nabi? Waktu dia bayi, sudah menjadi Tuhan dan Nabi? Belum. Jawab. Nabi itu setelah dia mengucapkan nubuatan. Mengapa dia itu? Berarti waktu jadi bayi belum jadi nabi ya? Awalnya dari awal itu dia sudah Tuhan. Cuman mengapa dia menjadi manusia? Dikatakan bukan menjadi manusia. Dia memilih Maria dan melahirkan rumah baginya. Rumah di mana dia tempati nanti. Pertanyaan saya sederhana, Bang. Waktu dia bayi, Bang, pertanyaan sederhana. Waktu dia bayi, apakah dia sudah menjadi Tuhan? Waktu dia bayi, silakan. Saya jelaskan supaya saya luruskan pemahamanmu. Saya nggak memahami loh, lagi nanya. Kamu nggak memahami karena kamu nggak buka hati. Saya ulang pertanyaannya. Waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia sudah menjadi Tuhan? Sudah menjadi Tuhan. Belum jadi Tuhan. Silakan. Sekarang saya Saya mau menjawab ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah manusia karena dia lahir dari manusia. Yang lahir dari manusia ini adalah rumah di mana dia mau tempati. Sedangkan dia yang memberitahu Maria melalui malaikatnya Gabriel itu adalah Tuhan. Ya. Kesimpulannya bayi itu Tuhan atau bukan? Jadi yang dilahirkan Maria itu adalah rumah tempat di mana Tuhan tinggal. Kesimpulannya adalah bayi yang dilahirkan Maria itu Tuhan, bukan Tuhan. Saya jawab, kamu simak aja dulu, nanti arahnya ke situ.
Nanti arahnya ke Pada situ. jawab, saya ulang ya. Bayi yang dilahirkan Maria adalah A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Silakan. Yang dilahirkan manusia itu rumah, bait. Bunda Maria melahirkan rumah. Ya, rumah, Harus tahu panggil. bait. Mana manusia melahirkan rumah? Dengar dulu. Rumah atau bait di mana Elohim tinggal. Itu sertifikatnya di mana itu rumah, Bang? Mana muat itu ada manusia melahirkan rumah? Nggak paham juga arti rumah ya? Iya, sertifikatnya di mana, Bang? Itu rumah. Wah, ini pertanyaan bodoh ini. Lu yang bodoh, masa Maria melahirkan rumah? Gimana sih? Kok pakai sertifikat? Ya masa Maria melahirkan rumah, Kan Bang? dari pertanyaanmu kan membuktikan kau bodoh. Nah, jawabanmu yang bodoh. Masa Maria melahirkan rumah? Orang bodoh itu terlihat dari pertanyaannya. Orang bodoh itu terlihat dari jawabannya. Iya, saya menjawab sesuai dengan Masa Maria melahirkan rumah, Tad? Aduh. sesuai dengan pikiran tinggi, yang maha tinggi. Saya menjawab sesuai dengan pikiran yang maha tinggi. Yang Saya ulang dulu pertanyaannya, Bang ya, izin ya, Bang, izin ya, saya ulang nih. Saya ulang pertanyaannya. Bunda Maria melahirkan atau yang dilahirkan Bunda Maria adalah A. Tuhan, B. rumah. C. keduanya, silakan dijawab. Yang dilahirkan Maria adalah bait di mana Tuhan tinggal. Oke, berarti yang dilahirkan Bunda Maria adalah bait atau rumah ya? Iya, bait. Oke, cukup, udah. Bait di mana Tuhan tinggal. Oke. Berarti bayi itu ditinggali oleh Maria ya? Gimana? Oke, enggak begini aja. Pusing dia. Kamu bertanya, saya kan sudah jawab. Kamu bertanya aja tentang keimanan Kristen yang kamu nggak paham, biar saya kasih paham. Saya ulang ya. Apakah Bunda Maria tahu kalau yang dilahirkan Bunda Maria adalah rumah? Silakan. Ya, itu istilah kita. Rumah itu tempat bait di mana Tuhan tinggal. Makanya di mana ayat mana itu pernah saya dengar, di situ Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Artinya yang berbicara itu rumah yang ditinggali Tuhan. Siang-siang. Tuhan ada padaku. Siang-siang kau begini. Tuhan itu roh, bukan batu ya, bukan batu hitam ya, bukan. Iya. Itu Jadi kesimpulannya adalah Bunda Maria itu melahirkan apa? A. manusia, B. Tuhan, C. rumah. Silakan. D, ada satu lagi D sertifikat. Ah ya, silakan dijawab Bang. Ini parah nih. Yang dilahirkan Maria itu karena Maria adalah manusia, maka yang dilahirkan itu manusia. Oke, berarti manusia itu cukup. Adalah manusia itu. Udah dijawab. Berarti di mana Tuhan berarti tinggal. anaknya Maria manusia. Jadi manusia yang dilahirkan itu adalah bait Tuhan yang di mana Tuhan tinggal, karena yang dilahirkan itu suci. Jadi berarti yang dilahirkan Maria kesimpulannya apa? Yang kotor, yang dijilat-jilat. Tapi persoalannya bayi itu juga punya kotoran dalam badannya. Dia ada EE-nya. Gimana? Yang kalau bau congor kan kotor itu. Semua orang aduh. Kan bayi itu ada EE-nya juga, Pak. Memang dia ada EE-nya juga itu bayi, Pak. Kalau Tuhan dijilat-jilat bau congor itu bukan Tuhan itu. Menjijikkan bau ya. Jadi EE-nya Yesus juga termasuk Tuhan ya Pak ya? Bersih itu. Gimana Pak? Pusing. Bodoh itu. Pusing. Pertanyaan bodoh. Pusing. Ini bilangin kita bodoh. Dia yang blow on. Pusing. Udah. Oke, saya bertanya boleh? Takut kan boleh. Saya tanya kan? Enggak boleh, percuma. Enggak ada tempatmu di kepalamu untuk menjawab. Nah. Jadi kesimpulannya dulu nih Pak, sebelum bertanya, kesimpulannya anaknya Maria itu A. Tuhan, B. manusia, C. rumah. Kesimpulannya Pak? Manusia, saya jawab. Manusia, baik. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Berarti Yesus bukan Tuhan. Manusia yang ditinggali Tuhan. Berarti Yesus manusia yang ditinggali. Manusia yang kerasukan Tuhan itu Bang Andi. Lo kok bisa?
Ya itu kan dimasuki Tuhan katanya, berarti kerasukan Tuhan. Masa ada Tuhan masuk ke dalam diri manusia, gimana ceritanya? Pak, obat cacing udah diminum belum? Obat cacing. Tadi berisik di sini, Kang. Ada bengkel tuh, Kang. Berisik. Waktu dan cara sholatnya bagaimana? Di mana dalilnya? Enggak, itu jawab dulu. Pakai celana, Anda sholat nggak pakai celana, lalu kakinya begini, tangannya begini, lalu nunggang-nungging. Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan. Oke. Ya, itu tertulis di Al-Quran juga tertulis, di hadis juga tertulis bahwa dalilnya, umat Islam, ya, silakan. Bahwa umat Islam itu harus mengikuti tata cara yang dilakukan oleh sebentar dong. Coba Anda periksa dulu muka Anda, telinganya ada nggak? Coba dalilnya mana? Dalilnya mana? Coba tunjukkan. Ya, jadi kita itu mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada dalilnya. Yang ternyata telanjang itu nggak pakai celana itu justru Yesus yang digantung di kayu salib. Gubal gabel itu ya, telanjang. Coba saya buka di sini, Bang. Udah saya jawab tadi. Belum ada kesimpulan ini, Kang. Yang dilahirkan Maria apa sih? Ini nggak ada kesimpulan kok. Mana sih pindah-pindah kemana-mana? Ini dulu, gampang itu dijawab. Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ayo, itu ada sunnahnya. Sekarang ini dulu, Kang ini dulu selesaikan. Yang dilahirkan Maria apa? Ini dulu, belum kelar ini. Oke, poinnya dulu lagi. itu. Yang dilahirkan Maria manusia yang ditinggali Tuhan. Okay? Berarti yang dilahirkan Maria kesimpulannya Tuhan atau manusia? Ya, rohnya Tuhan, tubuhnya manusia. Berarti anaknya Maria dua macam. Yaitu manusia yang kerasukan Tuhan. Jadi berisi si Daniel ini nih. Ini nggak bisa diskusi dia, Kang, berisik doang dia. Sengaja dia mengganggu. Jadi kesimpulannya, Bang, anaknya Maria manusia dan Tuhan ya. Gimana, Bang? Kesimpulannya? Coba tunjukkan, Bang, yang apa saya tanya tadi itu. Ya kesimpulannya dulu ini, anaknya Maria ada dua, manusia dan Tuhan gitu. Maria dipilih Tuhan untuk melahirkan bayi yang suci. Iya, kesimpulannya doang ini anaknya Maria, kesimpulan. Itu dan ditinggali oleh Tuhan. Berarti anaknya Maria manusia dan Tuhan gitu ya. Ditempati oleh Tuhan. Jadi anaknya Maria manusia dan Tuhan, oke? Gimana? Setuju? Ya, dia manusia dan tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Siapa Tuhannya Maria waktu itu? Tuhannya Maria yang ada di dalam Yesus itu manusia. Oh, berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria. Nah, itu pertanyaan bodoh. Loh, kan di dalam Yesus ada Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus anaknya Maria. Gimana sih kamu aja yang belum? Coba saya ulang bertanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Yesus? Tuhannya Maria adalah yang mengutus Gabriel bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan siapa namanya? Yahshua. Siapa namanya Tuhannya Maria? Gabriel. Ya, Yahweh lah, Tuhan Ibrani lah, masa Tuhan Islam. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu. Waktu Maria melahirkan, Yesus bukan Tuhan. Ya, saya kan sudah kasih tahu dalilnya. Kejadian 1 ayat 26 dan Yohanes 17 ayat 5. Ya enggak, Tuhannya Maria Yesus atau Yahweh? Tahu nggak arti nama Yesus? Iya, Yesus itu menurut Anda kan Tuhan. Saya tanya, Tuhannya Maria siapa? Apa arti namanya? Apa arti namanya? Ayo, siapa Tuhannya Maria? Jawab dulu. Ayo. Siapa nama bingung dia. Gerogi dia. Siapa sih lu menuangkan anak orang? Gerogi kan lu. Ayo, siapa Tuhannya Maria? Yahshua. Apa arti nama Yahshua? Saya nggak tahu. Siapa namanya Tuhannya Maria? Nah, makanya kamu nggak paham. Saya nggak bahas itu. Saya minta tolong kepada Anda.
siapa nama Tuhannya Maria? Dia mau bilang Yesus. Dia anak, dia mau dia bilang bukan Yesus. Yesus Tuhannya. Serba salah kan? Lanjut. Kita buka di Matius 1 pasal 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Siapa ini Immanuel? Bro, wih, Bentong, ini Immanuel siapa? Apa bang? Ini Immanuel ini siapa bang? Tahu nggak arti Immanuel? Ya tahu, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita. El itu apa El? Hmm? El itu apa? Immanuel, Bapak menyertai kita. Seperti malaikat Mikael, Gabriel. Nih baca bang, baik-baik ya bang, baik-baik bang. El itu siapa? El itu siapa? Ya sebentar bang, saya mau bacain ya bang, boleh nggak? El itu siapa coba? Saya mau bacain boleh nggak? Ya silakan. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel bang. Tius. Matius 1 pasal 23. Ya, nanti saya luruskan kebingunganmu. Ya, ini kan udah lurus nih ayat ini. Silakan Anda kalau mau. Iya, ayat ini kan udah lurus nih. Bang. Bukan jalan yang lurus. Kamu belum menemukan jalan yang lurus. Ayat ini kan sudah lurus. Kalau Anda mau membengkokkan ayat ini silakan. Ya, kamu belum menemukan jalan yang lurus. Karena kamu tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu siapa, Bang? Bukanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Jalan yang lurus itu siapa? Jalan yang lurus itu adalah Yahshua HaMashiach. Siapa namanya? Yahshua HaMashiach jalan yang lurus. Bukannya Nabi Isa? Nabi Isa beda dengan Yahshua HaMashiach. Nabi Isa ayat itu ada di mana, Bang? Yahshua HaMashiach mengatakan, enggak, ayat itu jalan. Iya, ayat itu adanya di mana, Bang? Ayat itu adanya di mana? Ada. Adanya di mana ayat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ada di mana ayat itu? Oh, ada di kitab Tuhanmu lah. Oh, berarti Nabi Isa ya? Itu Tuhanmu yang ngomong gitu, bukan saya. Oh, Anda menyembah Nabi Isa? Saya nggak kenal siapa Isa. Sekarang saya tanya, Loh, barusan Anda sebutkan siapa itu? Ihdinas siratal mustaqim siapa? Isa datang ke dalam dunia untuk siapa? Untuk umatnya Bani Israel. Loh, kenapa jadi orang Arab dia? Hah? Kenapa nggak pernah jadi orang Arab dia? Kok dia ngomong, dia ditulis dalam diterangkan dengan Arab gitu? Kok jadi orang Arab dia? Nabi Adam orang mana, Bang? Adam orang mana? Itu nenek moyang umat manusia itu. Tahu nggak orang mana? Iya orang mana? Iya orang mana? Adam orang Jatim yang istrinya namanya Inul. Belum terbentuk suku bangsa di situ. Belum terbentuk suku bangsa. Belum terbentuk suku bangsa. Kalau belum terbentuk suku bangsa, kenapa ada di kitabmu, Bang? Adam itu pada saat belum terbentuk suku bangsa. Lanjutan. Udah mulai longor. Aduh. Bang, dalam Quran tidak ada nama Hawa di Quran. Nggak ada. Bang, nama Hawa nggak ada dalam Quran. Iya, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus dari mana kalian nyebut nama Hawa itu? Nyontek dari mana? Ada di hadis. Yang nulis hadis siapa? Jadi kesimpulannya Bunda Maria melahirkan rumah ya? Iya Bang ya. Kesimpulannya Bunda Maria melahirkan rumah, oke? Hawa nggak ada dalam Quran. Oh gitu. Jadi kesimpulannya Bunda Maria melahirkan rumah. Oke, makasih. Hawa Iya. nggak ada dalam Quran. Iya.
Terus yang saya tanya, kenapa jadi ada di Bible-mu itu kenapa ada kata Hawa? Dari mana ngambilnya? Kalau tadi saya sebut adanya di hadis. Lah terus kita apa jadi ada? Kamu disuruh belajar kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya dari Quran? Hadis itu kan kitab sesudah Quran. Mengapa kamu belajar di situ? Kamu harus belajar kitab sebelum Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Adanya di mana Taurat, Injil dan Zabur di mana, Bang? Ngapain kamu belajar sesudah Iya, iya, Bang. Taurat, Injil dan Zabur sekarang ada di mana? Quran tidak mengajarkan Bang, kamu belajar Taurat, Injil dan Zabur sekarang ada di mana, Bang? Ya, kami punya. Ya mana? Alkitab. Tunjukkan. Ya tunjukkan. Ya, Alkitab. Alkitab. Itu bukan Alkitab, itu mah Alkitab, bukan Taurat, Injil dan Zabur. Yang saya tanyakan Taurat, Injil dan Zabur mana? Alkitab itu ya itu kan bahasa Arab Zabur. Zabur kan Mazmur Raja Oh, Daud. Mazmur di mana? Mazmur di mana, Mazmur? Raja Daud. Mazmur Raja di mana? Daud itu ya di Alkitab. Mana? Tunjukkan. Itu kan kitabnya Yahudi, bukan punya Kristen, gitu aja. Iya, makanya saya giring ke situ. Mana, tunjukkan. Ada dalam Alkitab? Mana? Yang mana? Ya ada. Ada itu mana? Tunjukkan. Yang dengarkan ini cari aja sendiri ya. Jadi nanti Anda mikir sendiri aja, membandingkan ya yang dengarkan. Bentar. Nah. Aduh, bersin gua. Aduh, bersin. Masa kita yang sehat ngelawan yang kayak gitu? Udah bosan kan Tat ngelayanin orang kayak gitu? Iya udah, tadi itu baru permulaan. Soalnya nanti kalau main langsung nanti habis juga. Tolong dilap, pakai itu aja dilapnya, buang ke tong sampah. Kata dia tadi, ini dia nggak sengaja Bunda Maria melarikan rumah. Iya. Orang kayak gini sebenarnya cuma ingin ngejek-ngejek Ustadz Ali. Bentar. Enggak sih, kalau kata saya sih, saya lagi seneng ngobrol sama dia. Dia lagi bangga dengan Kristennya, dia menuhankan orang yang berdoa. Nggak ada masalah. Ya, dia lagi mempertontonkan kedunguannya. Saya malah biarkan dia berbicara, ya karena dia sedang menjelaskan menuhankan anak manusia. Yang penting saya tadi jelaskan, Yesus itu menuhankan Tuhannya. Kalau dia punya versi sendiri, ya itulah Kristen bangga dengan kekristenannya, gitu aja. Iya, mantap. Ya, Marka. Selamat sore, Marka. Marka. Aduh, noise lagi. Gak ada suara, noise. Bawa aja, Bang. Tapi gue heran kok ada manusia melahirkan rumah. Tat, bantu saya berpikir, Tat. Bunda Maria melahirkan rumah. Cuma salahnya rumahnya nggak bisa dijual, nggak ada sertifikatnya. Paling susah. Mendingan saya nggak usah mikir deh, daripada gila. Tadi Bang Handi salah tanya. Tadi Bang Handi salah tanya. Aturan tanyanya gini, apakah rumah itu A, rusunawa, B, rumah subsidi? Nah, itu baru benar. Nah, itu urusannya Bang Juma yang jawab itu. Subsidi urusannya Bang Juma itu, subsidi perumahannya Bang Juma, yaitu. Memang paling sulit loh itu Kristen. Di sini paling sulit tes keimanannya dia, kepercayaan dia, pasti emosi. Karena di sini dia nggak bisa menjawab jujur bahwa Bunda Maria itu melahirkan apa. Dia mengatakan Bunda Maria melahirkan manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia mau mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan, enggak masuk akal ada manusia melahirkan Tuhan.
Terpaksa dia jawab dua-duanya. Manusia yang dilahirkan, tapi di dalam diri manusia ada Tuhan. Berarti anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan. Bukan. Manusia kerasukan Tuhan. Ya udahlah, Mas, ada Tuhan di dalam diri manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan manusia dan Tuhan? Kalau dia jujur ya, yang dilahirkan itu, tapi nggak mungkin. Nah, pasti bulat lagi kan gitu. Inilah resikonya kalau membuat Tuhan baru. Ini resikonya sebenarnya. Ini di sini akar masalahnya. Disinilah banyak orang yang menjadi mualaf. Begitu kira-kira. Ya, ini ada AR clip. Dibuka mute ya Bang. Muslim apa Kristen Bang? AR clip. Bawa dulu ya Bang. Bang Peta Lampu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau belajar tentang Bible, yang mau belajar tentang kekristenan ya, terutama untuk para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang kekristenan, tentang Bible,